Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 11 April 2006 sekitar jam 4 sore, kepolisian Taipei menerima laporan tentang adanya bau menyengat yang diduga kebocoran gas berasal dari sebuah gedung apartemen di distrik Shizi. Polisi dan damkar yang tiba di lokasi menemukan bau tersebut berasal dari sebuah unit apartemen yang berada di lantai 15. Setelah mengetuk belasan kali dan tidak ada yang membukakan pintu, mereka pun memutuskan untuk mendobrak masuk. Dan di dalam kamar, mereka menemukan seorang wanita dengan 2 anak perempuan yang telah meninggal dalam kondisi tidur tanpa luka apapun di tubuhnya. Polisi pun menduga jika mereka tewas karena kehabisan nafas akibat kebocoran gas yang telah memenuhi rumah. Polisi yang melakukan pemeriksaan di TKP tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa. Pintu serta jendela tertutup rapat dan disumbat dengan handuk serta kain. Sedangkan di bagian dapur, kompor gas sengaja dihidupkan yang di atasnya terletak sebuah panci berisi rebusan air yang telah mengering. Hal inilah yang membuat gas bocor sehingga sekilas tampak seperti aksi bundir. Beberapa waktu kemudian seorang pria bernama Heling tiba di TKP. Dia mengaku jika korban adalah istrinya yang bernama Ting Yu dan kedua anak itu adalah putri mereka yang masing-masing berusia 12 dan 8 tahun. Heling memberitahu polisi jika mereka telah berpisah lebih dari setahun dan sedang dalam proses perceraian. Menurutnya kemungkinan sang istri sedang mengalami tekanan ekonomi karena tidak menghasilkan uang yang cukup dari usahanya sebagai penjual minyak esensial yang terbuat dari asitiri. Ditambah dengan beban mengasuh kedua putrinya yang tanpa mendapatkan bantuan materi dari Heling, sehingga pria itu sangat yakin jika Ting Yu melakukan bundir. Ketika orang tua Ting Yu, Pak Chai dan Bu Chai tiba di TKP, mereka membantah asumsi sang menantu yang dianggap mengada-ngada. Hal tersebut sangat tidak mungkin karena sang putri merupakan wanita kuat dan juga tegar. Lagi pula semalam mereka baru berbicara lewat telepon, dan selain terdengar baik-baik saja, Ting Yu bahkan mengatakan akan bekerja keras demi kehidupan kedua putrinya. Karena sangat yakin jika ada sesuatu yang tidak biasa dari kematian putri serta cucunya, mereka pun meminta polisi untuk melakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan meskipun korban menghirup karbon monoksida, namun jumlahnya sangat rendah dan tidak fatal. Tetapi yang aneh dari semua ini, mereka justru menemukan kandungan zat eter di dalam tubuh ketiganya. Eter adalah zat yang tidak berwarna, mudah terbakar dan mudah menguap yang biasanya digunakan dokter sebagai obat bius. Walaupun di saat ini para dokter sudah jarang menggunakannya karena terjadi beberapa efek samping yang merugikan, namun eter masih dipakai sebagai pelarut organik. Selain mendeteksi adanya zat tersebut, forensik juga menemukan bahwa mulut dan hidung korban telah ditutupi dengan sengaja yang diyakini dilakukan oleh orang lain. Karena jika seandainya korban sendiri yang menutup hidungnya, tentunya sesaat setelah pingsan, posisi tangan mereka akan terlepas dengan sendirinya, sehingga tidak mungkin membekap hidung dalam waktu yang cukup lama. Dan forensik pun memastikan jika ketiga korban tewas akibat mati lemas karena menghirup eter. Walaupun eter dinyatakan sebagai penyebab kematiannya, namun di dalam rumah tersebut tidak ditemukan satupun benda yang mengandung eter. Bahkan dalam stok minyak astiri yang dijual Ting Yu juga tidak ditemukan adanya kandungan eter. Sedangkan dalam rekaman CCTV di lorong apartemen, walaupun polisi melihat seorang pria yang memakai jas hujan berwarna hijau serta helm putih yang tampak menyelinap ke dalam gedung, namun saat itu mereka belum bisa memastikan siapa pria itu. Seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi pada pasangan suami istri, polisi tentunya akan mencurigai salah satu dari mereka. Dan polisi pun secara diam-diam mulai mencari tahu tentang latar belakang pasangan ini. Berdasarkan pemeriksaan diketahui jika Ting Yu dan keluarganya hidup sederhana.
Mereka dikenal sangat baik, tidak punya musuh ataupun dendam pada orang lain. Namun menurut beberapa tetangga, Ting Yu justru bermasalah dengan suaminya. Dan dari waktu ke waktu, pasangan ini seringkali bertengkar dengan suara keras yang terdengar hingga ke ujung lorong apartemen. Yang karena hal inilah, para tetangga mengetahui pertengkaran tersebut akibat Heling yang berselingkuh dengan wanita lain. Keterangan tersebut membuat polisi mencurigai Heling, terutama perawakan tubuhnya terlihat mirip dengan pria yang ada dalam rekaman CCTV. Heling pun dibawa ke stasiun untuk ditanyai. Namun sepanjang interogasi berjalan, pria itu berkali-kali membantah kecurigaan. Karena saat itu belum ditemukan bukti kuat, pada akhirnya Heling pun dibebaskan dan sesaat setelahnya pria itu segera kabur ke Cina. Kaburnya Heling membuat penyidikan berjalan lambat karena selain belum ditemukan bukti, Heling sebagai satu-satunya tersangka telah melarikan diri. Sehingga polisi memutuskan bahwa korban tewas akibat keracunan gas dan penyidikan tidak dilanjutkan. Orang tua Ting Yu yang tidak puas dengan hasil penyidikan mulai mengirimi banyak surat pada kepolisian. Yang di sana mereka menceritakan bahwa Ting Yu berkali-kali datang ke dalam mimpi untuk mengatakan jika Heling telah membunuhnya dengan menutup mulut serta hidung. Dan Ting Yu juga menuntut keadilan bagi dirinya serta putrinya. Polisi yang mendengar cerita ini tentu saja tidak percaya dan mengatakan jika semua hanyalah omong kosong karena orang tua Ting Yu masih dalam keadaan berduka. Setelah berkali-kali mendapatkan penolakan, pada akhirnya pasangan Chai menyerah dan kasus pun tidak dilanjutkan. Namun tanpa disangka-sangka, setahun kemudian kasus ini menemukan titik terang ketika di bulan Agustus seorang jaksa bernama Lin memutuskan untuk mengambil alih kasus ini. Pada awalnya saat sang jaksa sedang menyusun berkas di lemari, tiba-tiba dia mencium aroma bau melati. Dan setelah mencari-cari sumber bau, di lemari lainnya yang ada di ruangan itu, dia menemukan dokumen kasus milik Ting Yu bersamaan dengan sebotol minyak esensial aroma melati. Jaksa Lin pun membaca berkas hasil pemeriksaan forensik dan mulai meragukan laporan yang ditulis oleh penyidik yang menyatakan jika Ting Yu dan kedua putrinya diracuni akibat karbon monoksida yang berasal dari kebocoran gas. Merasa banyak terdapat kejanggalan, sang jaksa pun memutuskan untuk kembali membuka kasus ini. Saat sang jaksa menemui pasangan Chai, mereka mengatakan jika Heling bukanlah orang baik. Sebagai kepala keluarga, dia tidak pernah menafkahi istrinya dan memaksa Ting Yu untuk menafkahi kedua putri mereka. Bahkan 2 tahun sebelum kejadian, Heling juga kedapatan berselingkuh dan sering tidak pulang ke rumah. Selain sering melakukan KDRT, Heling juga telah memiliki 2 catatan KDRT di kepolisian. Sehingga karena hal ini, saat Ting Yu akan menemui Heling untuk menyelesaikan masalah mereka, dia pun mengajak orang lain untuk menemani karena takut jika Heling akan memukulnya. Dalam masa-masa ini sang jaksa menemukan fakta bahwa sebelum kematian keluarganya, Heling sempat membeli polis asuransi atas nama Ting Yu dan kedua putri mereka. Dan seminggu setelah kejadian tersebut, seolah tidak ingin menunggu lama, pria itu pun segera mengajukan klaim asuransi. Menurut seorang tetangga Ting Yu, Heling juga memiliki hubungan terlarang dengan seorang janda bernama Yu Zhen yang juga tinggal di gedung apartemen yang sama. Berdasarkan petunjuk tersebut, sang jaksa pun menemui Heling yang telah kembali dari Cina. Heling tentu saja mengaku tidak melakukan kejahatan dan mengatakan sangat sedih ketika kedua putrinya meninggal. Sedangkan Yu Zhen yang ditemui di tempat berbeda, walaupun mengaku saling mengenal, namun menolak tuduhan telah berselingkuh. Menurutnya dia dan Heling hanya sempat bertemu beberapa kali saat mereka bermain mahjong. Dengan bangganya, wanita itu mengatakan jika ada banyak pria yang mengejarnya dan Heling bukanlah tipenya. Sebagai seorang penegak hukum, jaksa Lin yang tidak percaya mulai mencari tahu tentang pasangan ini. Dengan bantuan polisi, mereka pun mengetahui jika selama ini keduanya sering berhubungan melalui telepon. Bahkan di malam kejadian, Heling dan Yu Zhen berkali-kali telah melakukan panggilan.
Polisi juga berhasil menemukan banyak foto mesra mereka yang berlokasi di rumah pria itu. Dan dalam riwayat komputernya, Helling juga pernah mencari informasi tentang zat eter. Agar lebih mudah mendapat pengakuan, polisi terlebih dulu menangkap Yuzen, yang saat diinterogasi walaupun banyak berbohong, tetapi wanita itu tampak ketakutan. Hingga akhirnya ketika polisi mengatakan jika semua bukti-bukti kejahatan telah terkumpul, wanita itu pun mulai bernyanyi bagaikan murai batu dan membongkar segalanya dengan harapan akan mendapatkan pengurangan hukuman. Yang terjadi sebenarnya pada Oktober 2004 saat Helling sedang bermain mahjong di dekat gedung apartemennya. Secara tidak sengaja dia beradu pandang dengan Yuzen yang bertubuh semok dan menggoda isi celana. Tanpa butuh waktu lama mereka pun ngobrol, yang dari hasil cuap-cuap monyet tersebut, keduanya dengan cepat menjadi akrab, yang keakraban tersebut berlanjut dengan saling tukar nomor telepon hingga saling bertukar keringat. Walaupun Yuzen merupakan istri tetangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi Helling. Baginya, selain istri orang lebih nikmat, Yuzen juga merupakan oase di padang pasir tandus yang meredakan dahaga di tengah keringnya kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi seperti kata pepatah, bangkai yang disembunyikan pastinya akan tercium. Dan hanya selang beberapa bulan merajut cinta terlarang, entah bagaimana caranya, tiba-tiba Ting Yu yang mengetahui perselingkuhan itu dengan penuh amarah menghubungi suami Yuzen untuk menceritakan perbuatan mereka dan meminta pria itu agar menjaga istrinya. Mendengar hal ini, suami Yuzen yang tidak terima pada akhirnya menceraikan wanita itu. Hal ini membuat Yuzen mendendam dan mengadu pada Helling dengan tujuan agar Helling memarahi istrinya. Tetapi sayangnya tindakan Ting Yu tidak bisa menghentikan suaminya. Helling yang lebih mementingkan selingkuhannya justru memilih pindah ke rumah Yuzen yang pastinya lebih disukai oleh otak mungilnya. Karena tidak tahan dengan perbuatan sang suami, pada Januari 2006, Ting Yu pun mengajukan gugatan cerai serta meminta hak asuh penuh atas kedua putrinya. Dan walaupun berhasil menghancurkan rumah tangga Ting Yu, tetapi Yuzen yang masih belum puas saat itu mulai mendesak Helling untuk membunuh istrinya. Dia bahkan mengancam jika seandainya Ting Yu masih hidup, maka jangan pernah berharap jika Helling akan bisa menikahi Yuzen. Helling yang tidak ingin kehilangan kenikmatan yang selama ini telah diberikan sang janda kembang, tanpa pikir panjang setuju dengan ide tersebut. Dan beberapa hari setelahnya, mereka pun pergi ke daerah Pingtung untuk membeli eter dari salah seorang kenalan. Sebelum pulang dari sana, keduanya mampir ke sebuah pet shop untuk membeli seekor hamster yang akan dijadikan sebagai bahan eksperimen untuk memastikan apakah zat tersebut manjur ketika digunakan pada manusia. Dini hari di tanggal 11 April 2006, Helling yang berhasil luput dari perhatian satpam apartemen berhasil masuk dan naik ke lantai 16. Agar tidak ketahuan, sesampainya di sana dengan menggunakan tali, dia pun turun ke teras apartemen Ting Yu yang berada di lantai 15 dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Helling dengan mudahnya melakukan hal tersebut karena dalam pekerjaannya sebagai tukang perbaikan ventilasi angin, dia sangat ahli dalam panjat-membanjat dengan menggunakan tali. Karena saat itu Ting Yu dan kedua putrinya sedang tidur, Helling dengan mudah membekap mulut istrinya menggunakan sepotong kain yang telah dibasahi eter dan setelahnya membekap wajah Ting Yu menggunakan sebuah bantal. Setelah memastikan istrinya tidak bernafas, Helling yang akan melarikan diri, tiba-tiba mendengar suara putri sulungnya yang memanggilnya ayah. Saat itu sang putri terbangun dan ingin pergi ke kamar mandi, namun dia terhenti ketika melihat ayahnya dan berjalan mendekati pria itu. Melihat hal tersebut, Helling yang awalnya hanya berniat menghabisi istrinya, karena takut ketahuan seketika merubah rencana. Dengan menggunakan cara yang sama, dia pun menghabisi kedua putrinya sambil berkali-kali mengatakan, "Ayah kasihan pada kalian." Setelahnya Helling mengatur TKP agar terlihat seperti TKP korban yang melakukan bundir dengan mengatur posisi tubuh korban yang terlihat seolah sedang tidur. Dia pun menutup pintu, jendela,
dan semua lubang ventilasi dengan menggunakan kain. Di saat itu Heling bahkan masih sempat membersihkan ketombe yang tertinggal di kuku Ting Yu dengan menggunakan sebuah kuas. Dan sebelum kabur, pria itu pun menyalakan kompor gas. Dalam proses membunuh keluarganya, sejak awal hingga akhir, Heling terus berbicara di telepon dengan Yuzhen. Dan agar kegiatannya tidak terganggu, saat itu dia memakai headset Bluetooth agar wanita itu bisa mendengar secara langsung setiap gerakan serta perbuatannya. Heling yang berhasil meninggalkan TKP membakar semua alat kejahatan di satu tempat terpencil. Dan setelahnya mendatangi Yuzhen untuk menikmati malam-malam penuh kehangatan dalam dekapan sang janda pirang. Dalam persidangan awal Heling terancam hukuman mati. Namun pada persidangan akhir, setelah mempertimbangkan jika sebelumnya Heling tidak memiliki catatan kriminal, menyesali perbuatannya, dan pembunuhan tersebut dilakukan atas hasutan Yuzhen, hakim pun memberi vonis hukuman penjara seumur hidup. Menurut sang hakim, dalam pembunuhan kedua putrinya, Heling sama sekali tidak pernah merencanakannya. Hal tersebut terjadi secara spontan karena sang putri terlanjur memergokinya. Sedangkan Yuzhen si rubah betina yang mendadak jadi malaikat bersayap patah, mendapatkan apa yang diinginkannya. Wanita itu divonis 10 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat. Yuzhen bebas di tahun 2015 setelah menjalani hukuman selama 7,5 tahun. Keputusan sang hakim membuat keluarga Ting Yu dan polisi yang menangani kasus itu menjadi sangat kecewa. Mereka menilai jika hukuman seumur hidup tidak pantas untuk seseorang yang walaupun tidak berencana, tetapi tega melenyapkan kedua putrinya hanya agar bisa bersama-sama dengan selingkuhannya. Dan jika pria itu bukanlah orang kejam, bagaimana mungkin dengan tenangnya dia melakukan pembunuhan sambil berbicara di telepon dengan menggunakan headset? Dari semua kejadian itu, satu hal yang tidak diketahui Heling, bahwa setelah melarikan diri ke Cina, Yuzhen justru berselingkuh dengan beberapa pria sekaligus. Dan saat ditangkap, wanita yang menghasut untuk membunuh keluarganya justru dengan mudahnya berkhianat demi menyelamatkan diri sendiri. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.